Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Membunuh Xiao Yan di sini adalah satu-satunya cara bagi seluruh keluarga untuk terus bertahan hidup. Sang Guanjing melihat dua orang yang bertarung di langit. Pada saat ini, pertarungan antara Xiao Yan dan Sang Guan Longhua telah memasuki ranah putih panas. 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan mengayunkan bayangan yang menyilaukan, dan tombak ganda berpola naga di tangan Sang Guan Longhua juga mengayunkan seluruh gambar tombak, dan kedua sosok itu terpesona satu sama lain. Namun, meski ada jarak tertentu di antara kedua orang tersebut, tentu bukan hal yang mudah untuk menentukan pemenangnya. Jika mencapai tingkat tertentu, untuk memastikan keselamatan seluruh keluarga, tampaknya perlu baginya untuk mengambil tindakan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Lord of the Blood Tomb tidak akan ikut campur. Ketika Sang Guanjing memikirkan hal ini, tangan yang tersembunyi di lengan baju itu mengepal erat, dan sepasang mata menoleh ke Lord of the Blood Tomb. Penguasa makam darah berdiri di atas kehampaan, tanpa jejak ekspresi di wajahnya, dan tidak memperhatikan pertempuran antara Xiao Yan dan Sang Guan Longhua. Meskipun pertempuran antara Xiao Yan dan Sang Guan Longhua pasti bisa disebut sengit di tingkat alam roh abadi, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam matanya. Baginya, dia hanya membutuhkan satu hasil. Jika Sang Guan Longhua menang, maka dia akan langsung membunuh dua kota. Jika Xiao Yan menang, maka keluarga Sang Guan akan dalam bahaya. Namun, ketidaktahuan pemilik makam darah juga memberi Sang Guanjing sedikit kelegaan, tetapi meskipun pemilik makam darah mengabaikan, dia tidak mengambil tindakan, tetapi perlahan-lahan bersabar. Dentang, kedua sosok itu berpisah dalam konfrontasi yang sengit, tetapi pada saat perpisahan, Xiao Yan dengan cepat mengejar mereka, memegang penggaris di kedua tangan, dan menebas langsung di depan Sang Guan Longhua. Meskipun Sang Guan Longhua berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi sebelumnya, dia dengan cepat menyesuaikan diri. Saat Xiao Yan jatuh, tombak pendek di tangan kirinya tepat berada di depannya untuk menahan serangan Xiao Yan, sedangkan tombak pendek di tangan kanannya menusuk ke arah jantung Xiao Yan. Tembakan tombak pendek, cepat, akurat, dan kejam. Saat bertahan, dia melakukan serangan. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tenang, dan itu layak untuk kesabaran bertahun-tahun. Ketika Xiao Yan menekan tombak pendek di tangan kiri Sang Guan Longhua dengan penguasa 9 terampil dan indah di tangannya, dia secara alami merasakan serangan Sang Guan Longhua, namun, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tombak Sang Guan Longhua, yang awalnya akan menusuk Xiao Hatian, juga langsung mengubah arah serangan. Sungguh kekuatan yang kuat dan kemampuan bertarung tangan kosong. Sang Guan Longhua menjadi lebih bermartabat setelah dia membuka jarak dari Xiao Yan. Dalam waktu singkat, mereka bertarung selama ratusan putaran. Dalam ratusan konfrontasi ini, dia ingin memaksa Xiao Yan untuk menggunakan keterampilan bertarung terlebih dahulu, tetapi sayangnya, Xiao Yan tidak menggunakan keterampilan bertarung terlebih dahulu, tetapi dia menggunakan keterampilan sederhana ini, metode bertarung secara langsung. Ini membuat Sang Guan Longhua merasakan masalah Xiao Yan lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, dia adalah yang pertama menggunakan senjata. Sekarang jika dia yang pertama menggunakan keterampilan bertarung, maka itu jelas akan membuat orang merasa bahwa dia tidak cukup. Namun, jika Anda tidak menggunakan keterampilan bertarung, kapan Anda akan dikalahkan dengan metode bertarung seperti itu? Setelah Xiao Yan membuka jarak dari Sang Guan Longhua lagi, Xiao Yan tidak terus mengejar. Setelah berjuang lagi dan lagi, Xiao Yan secara bertahap memahami kekuatan Sang Guan Longhua. Jika Sang Guan Longhua tidak memiliki jurus pamungkas khusus, maka Xiao Yan memiliki kepastian mutlak bahwa dia akan menang. Itu benar, itu harus menang. Meskipun jika dia menang, maka keluarga Sang Guan mungkin akan dihancurkan, dan dia tidak akan pernah mundur, bagaimanapun, dia memiliki beban yang lebih berat di pundaknya. Selain itu, Xiao Yan secara alami tidak lupa untuk mengamati reaksi Lord of the Blood Tomb selama pertempuran. Lord of the Blood Tomb sangat tenang dan tidak membatasi waktu pertempuran ini, jadi dia mungkin juga menyeretnya. Setelah pertempuran di kota salju, beberapa orang itu pasti akan menyampaikan berita tentang makam darah, jadi itu pasti akan menarik perhatian pasukan tingkat tinggi. Meskipun Xiao Yan dibawa ke sini oleh Lord of the Blood Tomb, bukan tidak mungkin jaringan intelijen dari pasukan tingkat atas menemukan tempat ini. Pada saat itu,
jika ada pembangkit tenaga listrik di puncak Immortal Supreme, maka keluarga Sangguan mungkin tidak bisa diselamatkan. Tentu saja, mungkin juga keluarga Sangguan menjadi korban pertempuran Immortal Supreme. Menunda-nunda selama Anda bisa, ini adalah hal terakhir yang dapat Anda lakukan untuk keluarga aneh ini. Karena itu, setelah konfrontasi singkat, langit malah menjadi sunyi. Keduanya berjauhan. Dari hiruk-pikuk medan perang, hingga sunyi. Perubahan adegan ini benar-benar aneh, di tengah kerumunan keluarga Sangguan, teriakan itu telah lama menghilang. Namun, keheningan saat ini membuat gunung menekan dada mereka, yang sangat tidak nyaman. Ini hanya ketenangan sebelum badai, pertempuran tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada yang bisa memprovokasi penguasa makam darah di depannya. Lord of the Blood Tomb yang selama ini tidak memperhatikan pertarungan antara keduanya, akhirnya mengalihkan perhatiannya pada mereka berdua. Lord of the Blood Tomb tidak berbicara, melainkan hanya menjatuhkan tangannya dari langit dan menamparnya, keluarga Sangguan dengan telapak tangan sebuah gedung tinggi yang megah. Ledakan, ada suara keras, dan tiba-tiba, gedung bertingkat tinggi yang megah runtuh langsung dari atas. Hanya dalam sekejap gedung tinggi itu langsung hancur, dan jejak telapak tangan besar muncul di tanah. Namun, dengan jatuhnya telapak tangan ini, ratusan nyawa masih musnah pada saat ini, dan mereka meninggalkan dunia ini bahkan tanpa satu teriakan pun. Ada banyak orang di gedung tinggi itu, dan bahkan ada negeri dongeng, tetapi bahkan negeri dongeng itu tidak lolos, apalagi orang biasa. Adegan tiba-tiba ini segera menyebabkan kepanikan di wajah keluarga Sangguan, jika mereka tidak merasa bahwa kematian begitu menakutkan sebelumnya, tetapi pada saat ini, kematian begitu dekat dengan mereka. Tuan muda, bunuh dia. Akhirnya, setelah ketakutan, itu adalah ide gila untuk bertahan hidup. Alam peri memandang Sangguan Longhua di langit, perlahan-lahan menekuk lututnya, berlutut langsung di tanah, dan berteriak. Suara ini penuh dengan antisipasi. Saat angka ini jatuh, semakin banyak orang dari keluarga Sangguan berlutut. Saya hanya berharap Sangguan Longhua dapat membunuh Xiao Yan dan mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, bahkan tanpa permintaan keluarga Sangguan, Sangguan Longhua melakukannya. Ketika telapak penguasa makam darah jatuh, Sangguan Longhua sudah mulai. Sangguan Longhua di atas kekosongan tidak berani menahan sedikit pun setelah Lord of the Blood Tomb mengambil tindakan. Jika terus tertunda, maka lebih banyak klan akan jatuh ke tangan Lord of the Blood Tomb. Di tangan abadi tertinggi, orang-orang dari keluarga Sangguan adalah sekelompok semut, dan hanya pertempuran yang menentukan yang dapat menyelesaikan masalah cepat, krisis. Kali ini, dia tidak punya pilihan. Tangan Sangguan Longhua memegang erat kedua tombak pendek di tangannya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, nyala api coklat melintas dari tubuh Sangguan Longhua kedua tombak pendek. Hanya saja dengan munculnya api coklat ini, ada juga bau amis yang samar, nyala api semacam ini tampaknya tidak lagi sederhana, dan nyala api ini juga bercampur dengan racun. Namun, dengan injeksi aliran udara abu-abu ini, dua tombak pendek menjadi semakin menyusup, dan mereka terkontaminasi dengan sangat beracun. Mungkin hanya perlu memotong kulit seseorang, dan racun yang mengerikan akan segera menyebar ke seseorang. Jika tidak ada cara untuk mengobatinya tepat waktu, saya khawatir itu akan mati tiba-tiba. Tentu saja, yang membuat Xiao Yan lebih khawatir bukanlah toksisitas nyala api ini, tetapi nyala api itu sendiri. Dalam persepsi Xiao Yan, nyala api semacam ini tidak kalah dengan nyala api di tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat membuat Xiao Yan merasa seperti ini adalah nyala api yang sebanding dengan api langit, tetapi Xiao Yan tidak tahu jenis api apa yang ada dalam daftar api langit, tetapi mungkin juga ini jenis api mungkin tidak sama sekali. Ini bukan nyala api di peringkat Skyfire. Api di peringkat api surgawi adalah api yang lahir sebelum keberadaan manusia, tetapi api yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Bahkan dengan berlalunya waktu, api ini belum padam, dan mereka disebut api abadi. Dengan perkembangan manusia dan munculnya monster, api secara alami memiliki pameran baru. Terutama beberapa monster tingkat tinggi dengan api binatang, dengan peningkatan kekuatan monster itu, api binatang mereka juga menjadi sangat menakutkan, dan sudah ada tren api langit. Namun, tidak peduli seberapa kuat api binatang itu, selama pemiliknya mati, maka api ini akan mati secara otomatis. Mustahil untuk bertahan dalam ujian waktu seperti api langit. Panggilan. Dalam kehampaan, sesosok hantu melintas dan menyerang Xiao Yan lagi. Dua tombak pendek di tangan mereka kembali menebas ke arah Xiao Yan,
Tapi kali ini, ketika tombak pendek tergelincir, mereka meninggalkan bayangan. Pada saat itu, masih ada gumpalan gas beracun di angkasa. Racun semacam ini 1000 kali lebih menakutkan daripada racun yang digunakan Sangguan Longhua pada Xiao Yan sebelumnya. Melihat dua tombak yang mendekat secara bertahap, Xiao Yan juga memiliki lapisan api yang naik dari 9 penguasa indah yang terampil di tangan Xiao Yan. Dia mengayunkannya satu ci dan mengayunkannya ke arah dua tombak yang telah berubah. Dentang, dua tombak panjang mendarat di Jiu Qiao dan Linglong dengan suara keras. Kali ini, Sangguan Longhua habis-habisan ketika dia bertarung melawan Xiao Yan, dan tembakannya bahkan lebih sombong. Jelas, tindakan Lord of the Blood Tomb juga sedikit membangkitkan amarahnya. Ketika seseorang marah, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Pupil Xiao Yan menyusut, dan dia melihat kumpulan api coklat dengan ketakutan. Dia tidak berani membiarkan api coklat mengotori tubuhnya dengan mudah. Xiao Yan samar-samar merasa bahwa itu pasti tidak lagi sesederhana api. Namun, ketakutan adalah ketakutan, pertempuran masih berlangsung. Meskipun dia ingin menunda waktu, Sangguan Longhua sepertinya ingin bunuh diri, jadi dia tidak akan beruntung lagi. Agar lebih banyak orang hidup, saya harus menang. Di tubuh Xiao Yan, Tianhuo dan Tiansui berjalan secara independen, napas Xiao Yan juga menjadi lebih kuat saat ini, dan kekuatan Xiao Yan juga menjadi lebih kuat dengan meningkatnya Tianhuo. Karena Anda ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, maka itu milik Anda. Ini benar-benar orang yang sulit untuk dapat menggunakan Skyfire untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi Anda bukan satu-satunya yang dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Sangguan Longhua melihat dua tombak pendek yang terus-menerus ditekan kembali oleh Xiao Yan, dan ada keringat di wajahnya, tapi dia tidak kehilangan akal. Rune api abu-abu secara bertahap muncul dari dahi Sangguan Longhua. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakan jurus ini, tetapi orang yang bisa membuatnya menggunakan jurus ini pada dasarnya sudah mati. Ketika rune abu-abu ini muncul, Sangguan Longhua juga tiba-tiba menarik dua tombak pendeknya dan langsung mundur 100 meter. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan mengejarnya tanpa ragu-ragu, tetapi ketika Xiao Yan mendekati Sangguan Longhua lagi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di ruang sebelumnya, tetapi di ruang terisolasi lain. Di ruang ini, ada kabut abu-abu ungu tebal yang tersebar di mana-mana. Kabut semacam ini dihirup ke dalam tubuh seseorang, dan saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan besar pada orang tersebut. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah di sini, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa ki pertempurannya digunakan secara eksponensial. Tidak jauh dari Xiao Yan, kulit Sangguan Longhua juga berubah menjadi abu-abu, dan api coklat juga menghilang, seluruh orang Sangguan Longhua menjadi sedikit menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar mengerti dari mana perasaan familiar ini berasal. Rasanya sangat akrab, tapi aku tidak menyangka masih ada orang yang memiliki cara untuk mengendalikan tubuh beracun itu. Xiao Yan memandang Sangguan Longhua, tetapi kata-katanya sedikit lebih terkejut. Lahir dalam kesulitan, mati dalam kesulitan. Berpikir saat itu, di Douqi Da 6, Xiao Yan membayar banyak uang untuk membantu Xiao Yixian sepenuhnya mengendalikan tubuh beracun dan berhasil. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, saya akan melihat tubuh racun jahat di sini lagi. Tampaknya penguasa makam darah benar-benar tahu bagaimana memilih orang. Namun, kali ini, saya harus merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh beracun ini sendiri. Rasa seperti ini benar-benar tidak nyaman. Namun, jika ini masalahnya, maka kemenangannya akan lebih terjamin. Sangguan Longhua juga mandek karena kata-kata Xiao Yan, alasan mengapa dia ingin sepenuhnya memblokir ruang ini adalah untuk menyembunyikan rahasia ini. Meskipun secara kebetulan, dia mengendalikan tubuh racun jahat, tetapi ketika dia benar-benar merangsang sistem ini, dia masih akan memberi orang perasaan suram, jadi dia tidak akan pernah menggunakannya di depan orang lain. Di luar ruang ini, yang dapat dilihat oleh keluarga Sangguan hanyalah area abu-abu, dan mereka tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya sama sekali, yang membuat mereka memandang makam penguasa darah dengan ngeri, karena takut akan makam penguasa darah. Ini akan ditembak saat ini, tetapi penguasa makam darah tampaknya tidak memiliki niat ini. Sejak Sangguan Longhua menyegel bagian ruang di kandang abu-abu ini, seluruh keluarga Sangguan benar-benar kehilangan informasi tentang Xiao Yan dan Sangguan Longhua. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, dengan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk mendeteksi gerakan di dalam. Pada saat ini,
Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah penguasa makam darah di langit akan menyerang dari waktu ke waktu, yang akan menjadi malapetaka bagi mereka. Sialan, aku tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Bahkan jika sistemnya benar-benar dilempar keluar, aku khawatir akan sulit untuk membunuh orang itu. Namun, mungkin sulit bagi orang itu untuk berjuang keluar dari masalah ini. Begitu dia keluar, saatnya melakukannya sendiri. Sang Guanjing melihat ke ruang itu, terkejut tetapi punya beberapa rencana. Tidak mungkin Sang Guan Longhua bisa menang, bahkan jika dia bisa menang, untuk memastikan kemenangan 100%, dia masih harus mengambil tindakan. Sang Guanjing menarik napas dalam-dalam, tetapi ada sedikit fluktuasi semangat juang di tangannya. Waktu berlalu secara bertahap, dan menunggu dengan cemas selalu merupakan hal yang paling sulit untuk menghabiskan waktu. Akhirnya, di bawah semua tatapan, ruang damai itu mulai berfluktuasi, dan ruang yang diblokir juga memiliki kecenderungan samar untuk dihancurkan. Klik, satu demi satu retakan muncul di bagian ruang itu, dan saat berikutnya, bagian ruang ini langsung terbuka, dan api yang memenuhi langit menyembur langsung ke area sekitarnya, dan mereka jatuh ke tanah. Sesosok jatuh langsung ke tanah. Itu adalah Sang Guan Longhua. Pada saat ini, pakaian Sang Guan Longhua compang camping, kulitnya juga hangus dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia tidak dapat menopang tubuhnya, jatuh di dalamnya. Bahkan dua tombak pendek di tangannya keluar pada saat ini dan jatuh ke tanah. Hilang. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan, dan sedikit keengganan muncul di hati Sang Guan Longhua. Dia juga memiliki api surgawi ini di tangannya, dan terlebih lagi, dia memiliki sistem tubuh racun jahat yang menakutkan, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh Xiao Yan. Meskipun tingkat konsumsi Xiao Yan 2 kali lipat dari pesonanya, dia benar-benar baru menyadari pada saat konfrontasi bahwa kekuatan serangan dari langkah terakhir Xiao Yan benar-benar menakutkan. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Jika, hanya dalam waktu normal, kegagalan akan membuatnya lebih kuat dan lebih pantang menyerah, tetapi kali ini, harga kegagalan akan terlalu berat. Di atas langit, Xiao Yan memegang Jiu Qiao Exquisite Ruler dengan satu tangan dan menutupi dadanya dengan tangan yang lain. Ada bekas tombak panjang di dadanya, dan masih ada bekas hitam di awal, gas. Kekuatan Sang Guan Longhua tidak diragukan lagi. Selama konfrontasi, untuk mengulur waktu untuk mengintegrasikan Tianhuo dan Tianshui, Xiao Yan mengambil tembakan dengan tiba-tiba. Tidak ada korban jiwa, tetapi 99% dari waktu, tidak ada jejak efektivitas tempur. Xiao Yan menutupi dadanya, detak jantungnya terus bertambah cepat, Xiao Yan bahkan tidak berani menatap keluarga Sang Guan. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Lord of the Blood Tomb, dia pasti pria yang kejam, karena Sang Guan Longhua dikalahkan, tidak ada keraguan bahwa seluruh keluarga Sang Guan akan dihancurkan. Sungai-sungai darah. Namun, saat berikutnya, firasat buruk muncul di benaknya. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar terhalang, dan kekuatan jiwa yang sangat kuat terkunci di tubuhnya, seperti gunung yang menekan jiwanya sendiri. Ini adalah, Xiao Yan tiba-tiba menjadi cemas dan gelisah. Meskipun dia telah mengalahkan Sang Guan Longhua, energi dendam Xiao Yan hampir habis. Serangan tiba-tiba ini, diri yang terluka saat ini tidak begitu tahan. Lihat, semuanya, ini belum berakhir. Di antara keluarga Sang Guan, ketika semua orang yang berencana untuk melarikan diri setelah kegagalan Sang Guan Longhua mendengar kalimat ini, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke langit lagi. Apakah benar-benar ada perputaran? Itu Patriark, apa yang akan dia lakukan? Seorang peri di alam roh melihat ke cermin Sang Guan yang muncul di depan Xiao Yan, dan kehilangan suaranya. Penghancuran diri sendiri. Sang Patriark ingin mati dengan orang ini. Alam roh abadi merasakan Sang Guan Jing di langit, dan nadanya penuh kengerian. Tidak ada Sang Guan Jing yang benar-benar membuat langkah gila. Penghancuran diri berarti tubuh pasti akan menghilang. Meskipun jiwa dapat bertahan, bahkan jika tubuh dapat dibentuk kembali, kekuatannya mungkin akan menurun. Mungkinkah pada titik hidup dan mati, tidak ada orang kuat yang mau memilih metode yang menakutkan ini? Sang Guan Jing benar-benar menghasilkan banyak uang untuk membunuh Xiao Yan. Sang Guan Jing juga tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, dan kekuatan penguasa makam darah jelas ada di sana. Jika dia tidak berhasil sekali, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Xiao Yan, jadi dia memilih tanpa ragu-ragu, dengan cara yang paling sombong.
Penghancuran diri dari alam roh abadi puncak di masa jayanya sudah cukup untuk membunuh alam roh abadi tingkat menengah dengan kekuatan terkuat. Terlebih lagi, Xiao Yan saat ini sudah berada di akhir pertempuran setelah pertumpahan darah dengan Sangguan Longhua. Kali ini, Xiao Yan sepertinya sudah mati. Ketika kedua belah pihak bertarung, tidak peduli apa cara yang digunakan, yang bertahan adalah pemenangnya. Selama Xiao Yan mati, bahkan jika Sangguan Longhua kalah dari Xiao Yan, dia akan tetap menjadi pemenang terakhir. Ledakan, sesosok jatuh dengan keras ke tanah, itu adalah Sangguan Longhua. Sangguan Longhua melihat ke cermin Sangguan yang melebar, dan ada air mata di matanya. Meskipun dia dikalahkan, dia masih membutuhkan ayahnya untuk membersihkan kekacauan untuknya, betapa tidak berbaktinya dia. Keluarga Sangguan, di atap tertentu, Sangguan Yulong memandang Sangguan Jing di langit, dan tangannya berangsur-angsur menjadi tinju, meskipun Sangguan Jing selalu bias setelah kegagalannya, Sangguan Jing masih ayahnya, apapun yang terjadi. Namun, saat ini, ayahnya memberikan hidupnya untuk seluruh keluarga, bagaimanapun, pada saat ini, kebencian terhadap ayahnya berkurang. Pemilik makam darah memandang Sangguan Jing, tetapi sangat tenang, seolah-olah tidak mengherankan bahwa Sangguan Jing akan melakukan tindakan seperti itu. Dengan kekuatan yang kuat dari penguasa makam darah, meskipun dia tidak memperhatikan Sangguan Jing, setiap gerakannya sebenarnya di bawah kendalinya. Jika dia benar-benar ingin ikut campur, saya khawatir Sangguan Jing tidak memiliki peluang untuk menghancurkan diri sama sekali. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan menghentikannya. Apakah itu hidup atau mati, misi Xiao Yan telah berakhir untuk sementara. Lebih baik bertaruh dan melihat apakah keberuntungan Xiao Yan baik. Di atas langit, tubuh Sangguan Jing memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tubuh yang sudah membengkak menjadi 2 kali lipat. Akhirnya, pada saat ini, tampaknya telah mencapai batas tubuh, dan meledak. Badai energi yang mengerikan mengamuk langsung dari langit ke arah sekitarnya. Kabut secara bertahap menyelimuti seluruh langit. Untuk benar-benar membunuh Xiao Yan, Sangguan Jing dengan tegas memilih cara paling kejam ini untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sama seperti badai mengamuk, sesosok jatuh langsung dari langit, dan itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan juga berlumuran darah, dan napasnya sedikit goyah. Alam roh abadi puncak meledak ketika dia tertangkap basah, dan bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawannya. Sangguan Longhua berusaha keras untuk menghabiskan dendamnya, keberanian Sangguan Jing dan kematian yang tak kenal takut membuatnya gagal. Jika Anda mengatakan bahwa jika ada seseorang yang berdiri di sisi Anda, maka mungkin hasilnya akan berubah. Bagaimanapun, ini adalah sasis keluarga Sangguan. Pemilik makam darah awalnya takut bahwa dunia tidak akan kacau, tetapi Xiao Yan tidak berharap dia bergerak. Ledakan, setelah jatuh ke tanah, Xiao Yan hanya merasa tubuhnya akan runtuh, dan rasa sakit yang menusuk perlahan-lahan datang ke hatinya. Pada saat ini, sinar jiwa melarikan diri langsung dari pusat badai di langit. Itu secara alami tubuh jiwa Sangguan Jing. Jiwa Sangguan Jing juga sangat lemah saat ini, tetapi sepasang mata menatap tanah. Xiao Yan, dia merasakan napas samar, itu adalah napas Xiao Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan sepenuhnya membunuh Xiao Yan. Mau tak mau dia menatap Lord of the Blood Tomb dengan sedikit dingin. Di atas kekosongan, Lord of the Blood Tomb memandang tubuh jiwa Sangguan Jing, mengangkat tangannya, dan nyala api merah darah tiba-tiba jatuh ke tubuh jiwa Sangguan Jing, dan Sangguan Jing bahkan tidak berteriak, dunia telah lenyap dengan bersih. Sayang sekali, itu tidak berhasil. Suara serak dari pemilik makam darah keluar, tetapi itu mengejutkan Sangguan. Langkah ini segera membuat orang-orang di keluarga Sangguan terlihat putus asa. Tampaknya langkah Sangguan Jing ini benar-benar membuat marah penguasa makam darah. Namun, yang sedikit menenangkan mereka adalah bahwa Lord of the Blood Tomb tidak langsung menyerang mereka. Sebaliknya, dengan lambaian tangannya, tubuh Xiao Yan dan Sangguan Longhua segera bangkit dari tanah, dan ki pertempuran yang kuat menyelimuti tubuh mereka dan mulai menyehatkan tubuh mereka. Xiao Yan, yang linglung, merasa bahwa dengan tindakan Lord of the Blood Tomb, semangat juang di tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan bahkan tubuh yang terluka parah pulih banyak saat ini. Meskipun tidak jelas apa yang dilakukan Master Makam Darah, Xiao Yan juga lega, setidaknya dari perspektif metode Master Makam Darah, dia telah lolos dari malapetaka. Namun, Xiao Yan masih memiliki beberapa ketakutan. Kali ini, itu terlalu berbahaya.
Penghancuran diri Sang Guanjing terlalu menakutkan. Sungguh suatu keberuntungan baginya untuk hidup ketika dia lemah. Kondisi Sang Guan Longhua beberapa kali lebih baik daripada Xiao Yan, meskipun pukulan Xiao Yan sangat menakutkan, itu tidak berbahaya seperti penghancuran diri cermin Sang Guan. Namun, melihat klan yang berdiri di tanah saat ini, Sang Guan Longhua juga sangat takut. Meskipun dia dapat bertahan hidup, dia harus menyaksikan darah klan dengan matanya sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tragis. Kami memiliki 2 hari untuk mencapai keluarga berikutnya, Anda dapat melakukannya sendiri. Pada saat ini, kata-kata penguasa makam darah masuk ke telinga Sang Guan Longhua. Meskipun kalimat ini diucapkan kepada Sang Guan Longhua, itu masih jatuh ke telinga Xiao Yan. Begitu pemandangan di depannya berubah, Sang Guan Longhua, Xiao Yan dan penguasa makam darah sudah muncul di luar penghalang yang didirikan oleh penguasa makam darah. Setelah dirawat oleh penguasa makam darah, tubuh Xiao Yan dan Sang Guan Longhua telah pulih beberapa persen, tetapi masih sulit untuk pulih sepenuhnya setelah 2 hari. Ternyata Xiao Yan melihat pesona di depannya dan mengerti arti dari Lord of the Blood Tomb. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya, Sang Guan Longhua secara bertahap mengerti setelah berpikir singkat. Alasan mengapa penguasa makam darah tidak secara langsung membunuh keluarga Sang Guan barusan adalah untuk memberi Sang Guan Longhua kesempatan lagi. Waktu berikutnya adalah bagi Sang Guan Longhua untuk bertarung melawan orang yang dipilih oleh penguasa makam darah berikutnya. Pada saat itu, jika Sang Guan Longhua gagal, maka keluarga Sang Guan akan dihancurkan. Namun, jika Sang Guan Longhua menang, maka satu kemenangan dan satu kekalahan akan menyelamatkan keluarga Sang Guan. Tentu saja, metode yang digunakan oleh keluarga Sang Guan melawan Xiao Yan kali ini, keluarga berikutnya dapat menggunakan metode yang sama untuk melawan Sang Guan Longhua. Apakah dia bisa bertahan atau tidak hanya bisa bergantung pada kekayaannya. Dan seterusnya, saya khawatir setiap orang yang menjadi sasaran makam penguasa darah akan menjadi luar biasa, tetapi kali ini, taruhan yang akan mereka gunakan adalah seluruh keluarga mereka. Dengan kekuatan Lord of the Blood Tomb, mungkin hanya ada beberapa orang di seluruh Big Six yang bisa menyingkirkan aturan game ini. Namun, meskipun Xiao Yan sudah mengerti maksud dari Lord of the Blood Tomb, Xiao Yan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Ini adalah metode Lord of the Blood Grave. Tangan Sang Guan Longhua secara bertahap mengepal, dan dia akan memenangkan pertempuran berikutnya apapun yang terjadi. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Sang Guan diam-diam menghela nafas lega, orang itu akhirnya pergi. Meskipun lapisan pesona yang menakutkan ini belum dihilangkan, itu adalah hal yang baik untuk hidup 1 hari lagi, asalkan tidak segera mati. Mata Sang Guan Yulong memancarkan jejak permusuhan, semua ini tidak akan berakhir dengan mudah, ini baru permulaan, badai akan dengan cepat menyapu seluruh kontinental 6. Dia tidak peduli tentang seluruh 6 besar, tetapi dia masih harus membalas dendam. Kota Roh Kudus, aula utama pasukan penjaga perdamaian. Meskipun pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus hanya menjaga stabilitas Kota Roh Kudus di permukaan, itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar pasukan tingkat tinggi berkumpul ketika ada peristiwa besar di kelas 6. Pada saat ini, otak sebagian besar negara adidaya berkumpul di sini, dan beberapa orang duduk di meja bundar kecil, tetapi wajah orang-orang ini sangat suram. Kalian berdua abadi berada di puncaknya, tetapi kamu tidak berani mengambil keuntungan dari kesempatan bagus untuk bertarung melawan Tuan Makam Darah. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk bekerja sama untuk menangani Makam Darah. Hall Master dari Alchemist Guild melihat keluarga Lan Homrod. Pada saat ini, tidak ada tetua agung keluarga Murong yang duduk di meja bundar ini, tetapi patriark keluarga Murong. Oleh karena itu, persekutuan alkemis hanya bisa melampiaskan semua kemarahannya pada patriark keluarga Lan. Dari awal hingga akhir, mengapa Anda menganggap serius penguasa Makam Darah? Di kota Makam Darah, persekutuan alkemis Anda memiliki puncak tertinggi abadi yang bertanggung jawab. Tetapi Raja Makam Darah mengambil hampir 10 dewa tertinggi dari Blood Tomb City. Tapi Immortal Suprememu tidak punya berita sama sekali. Apa yang Immortal Supreme Peak kamu lakukan? Tidur. Dalam menghadapi kecaman dari persekutuan alkemis, patriark keluarga Lan tidak menyerah sama sekali, dan langsung kembali. Pada saat ini, Eyeliners kekuatan super telah dipasang di sekitar kota Makam Darah, memantau setiap gerakan kota Makam Darah. Tujuannya adalah untuk mencegah Makam Darah melakukan tindakan besar, memicu badai besar di seluruh benua. Pada awalnya,
Alchemist Guild mengambil inisiatif untuk mengirim Immortal Supreme Peak atas inisiatifnya sendiri, dan negara adidaya lainnya hanya mengirim Immortal Supreme biasa, dan pasti tidak lebih dari 5. Terlebih lagi, di kota Makam Darah, ada susunan teleportasi yang didirikan oleh puncak tertinggi abadi. Begitu ada berita di sana, negara adidaya akan mendapatkan berita dan segera bergegas. Ketika Makam Darah tidak menunjukkan taringnya, meskipun negara adidaya memberikan perhatian yang cukup, itu tidak mencapai titik di mana ia dapat mengganggu benua. Namun, metode Makam Darah dalam beberapa hari terakhir benar-benar membuat negara adidaya cemas. Presiden Guild Alchemist, ketika dia mendengar kalimat ini, wajahnya juga sangat jelek. Kali ini, alasan tembakan ke Makam Darah, alasan mengapa dia mengirim puncak keabadian tertinggi adalah untuk menunjukkan semua kekuatan super kekuatannya. Setelah semua, di daratan tidak ada perang besar untuk waktu yang lama. Meskipun prestise Alchemist Guild masih ada, semakin banyak orang yang secara bertahap mengabaikan Alchemist Guild, seperti Yaosu. Pada awalnya, karena putra mereka menyebabkan sedikit masalah, persekutuan alkemis mereka memaksa mereka untuk mengirim hadiah yang murah hati kepada klan iblis. Ini tidak diragukan lagi memberi mereka pukulan di wajah. Pada awalnya, demi situasi keseluruhan, dia menanggungnya, tetapi sekarang kuburan darah itu ganas, inilah saatnya bagi serikat alkemis mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Immortal Sovereign yang dia kirim benar-benar meninggalkan kota Makam Darah secara diam-diam dengan orang-orangnya sendiri di Master Makam Darah tanpa menyadarinya, dan bahkan menyebabkan sebuah kota berlumuran darah. Tidak ada keraguan bahwa ini akan terjadi. Menimbulkan kecurigaan dari negara adidaya lainnya. Ketua Persekutuan Alkemis membuat sidik jari di atas meja di depannya. Tiba-tiba, sudah ada sidik jari di atas meja yang keras. Ketika dia hendak bertarung lagi, dia diinterupsi oleh kepala klan kuno. Oke, berhenti berdebat, sekarang bukan waktunya untuk bertanggung jawab. Patriark klan kuno melirik kedua orang itu, dan kemudian berkata, saya mencoba bereaksi dengan dua klan kuno kami. Sangat mungkin, bahwa mereka telah memasuki retret, klan kuno kita tidak berani mengganggu mereka dengan mudah. Jika ada anggota klan Anda yang mau mengambil tindakan, maka mungkin kita tidak perlu mengambil tindakan. Petik 2. Kata-kata Patriark klan kuno tiba-tiba membungkam para pemimpin dari berbagai kekuatan yang hadir, mereka secara alami tahu siapa Patriark klan kuno yang dimaksud. Melawan Tuhan, mereka yang bisa duduk di sini memiliki setidaknya satu dewa pertempuran di keluarga mereka. Meskipun hanya satu, itu sudah cukup untuk membuat keluarga berdiri tegak, dan itu adalah eksistensi yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Ini adalah prestise dewa pertempuran. Di benua penciptaan, ada puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, tanpa dewa yang bertarung. Dewa pertempuran yang diawetkan sekarang semuanya ada di zaman kuno, tetapi orang-orang ini pada dasarnya telah menghilang dan pada dasarnya tidak akan pernah muncul. Jika bukan karena peninggalan suci hidup dan mati di antara berbagai negara adidaya, saya khawatir beberapa orang akan berpikir bahwa mereka telah dikuburkan. Namun, meskipun dosen kuat, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, dan lebih banyak orang telah lama melepaskan minat mereka pada perselisihan di daratan. Namun, jika ada seseorang yang mau mengambil tindakan, maka menghancurkan Makam Darah hanya dalam sekejap mata. Itu tidak akan menyebabkan perselisihan di antara beberapa negara adidaya yang hadir. Setelah beberapa saat hening, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin aliansi hitam, dengan beberapa harapan di mata mereka. Di antara semua negara adidaya, Liga Hitam tidak diragukan lagi yang terkuat, 3 dewa pertempuran telah menetapkan status Liga Hitam yang tak tertandingi. 3 dewa pertempuran kita telah dengan jelas menyatakan sejak lama bahwa jika aliansi tidak dihancurkan, mereka tidak akan mengambil tindakan. Karena itu, jangan mengandalkanmu, dan terlebih lagi, jika kamu mengandalkan orang-orang itu untuk segalanya, lalu apa-apa gunanya kita? Kata pemimpin aliansi hitam. Kalimat ini memobilisasi darah di hati semua orang yang hadir. Setiap orang yang hadir mungkin adalah pria saat ini, memimpin jalan, tetapi lebih dari mereka masih menjalani kehidupan yang nyaman. Meskipun mereka telah hidup dan mati berkali-kali, mereka semua kecil mainkan sedikit masalah. Sekarang setelah hujan badai datang, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk tampil baik. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Semua orang yang hadir menatap pintu, dan orang yang dapat mengetuk pintu saat ini mungkin hanya satu orang,
Kota Roh Kudus, Marsekal Pasukan Penjaga Perdamaian. Masuk, suara agung datang dari ruangan, tetapi membawa tekanan tanpa akhir. Pintu perlahan dibuka, dan Marsekal Pasukan Penjaga Perdamaian Kota Roh Kudus berjalan perlahan, memegang surat rahasia di tangannya, tetapi ketika dia melihat surat rahasia itu, semua pemimpin negara adidaya berada di bawah tekanan. Ini adalah semacam sinyal yang disetujui oleh berbagai negara adidaya. Begitu surat dengan tanda seperti itu ada, tidak peduli dalam lingkup pengaruh kekuatan apapun di daratan, tidak boleh ada penghalang sedikit pun, dan surat ini akan dikirim ke sini dengan kecepatan penuh. Para patriark, sosok penguasa makam darah muncul di barat daya daratan. Dia membuat penghalang dan mengepung sebuah keluarga. Orang-orang di sana tidak bisa masuk sama sekali, tetapi sangat mungkin seluruh keluarga akan dimusnahkan. Kata-kata gemetar keluar dari mulut Immortal Supreme ini, dan wajah setiap pemimpin keluarga menjadi semakin jelek. Setelah menghancurkan satu kota, Lord of Blood Graves menghancurkan yang kedua berturut-turut. Ini benar-benar mengabaikan aturan benua. Orang seperti itu harus dilenyapkan dengan cara apapun. Semuanya, sepertinya tidak perlu menunggu penguasa makam darah kembali ke kota makam darah untuk menyerang mereka. Kali ini, kita semua dikirim untuk membunuh sepenuhnya penguasa makam darah di daratan. Patriark klan kuno berdiri sambil melihat para leluhur di depannya dan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, mereka akhirnya akan bergerak. Semua patriark yang hadir berdiri pada saat ini, wajah mereka sangat serius. Ini adalah tantangan serius terhadap aturan di benua. Sebagai kepala negara adidaya, mereka harus mengambil tindakan. Di atas Immortal Sovereign, tembakan acak tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan yang dirumuskan bersama oleh semua negara adidaya puluhan ribu tahun yang lalu, tujuannya adalah untuk stabilitas benua penciptaan. Meskipun dengan berlalunya waktu, bahkan negara adidaya kadang-kadang akan melanggar secara diam-diam atau diam-diam, tetapi kebanyakan dari mereka menutup mata. Lagi pula, bahkan jika mereka bergerak, mereka tidak akan pernah mempengaruhi seluruh benua ketertiban. Namun, tindakan Lord of the Blood Grave tidak lagi berada dalam jangkauan semua negara adidaya. Sebagai pembuat aturan, sekali seseorang mencoba memprovokasi aturan semacam ini, maka mereka memiliki kewajiban dan harus menghancurkannya. Gelombang paksaan yang kuat menyebar langsung dari ruangan ini, dan seluruh ruangan sudah runtuh, dan tidak ada cara untuk menahan paksaan dari begitu banyak orang kuat. Marsekal Pasukan Penjaga Perdamaian Kota Roh Kudus berdiri di samping, bahkan dengan basis kultivasinya, tubuhnya sedikit gemetar. Untungnya, sebagai kepala kekuatan, semua orang yang hadir sangat pandai mengendalikan emosi mereka. Prestise semacam ini tekanannya hanya berlangsung sesaat dan kemudian hilang sama sekali. Namun, tampaknya penguasa makam darah telah pergi dari sana, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Namun, sekarang setelah semua jaringan intelijen dari semua negara adidaya telah dikirim, mungkin akan ada berita segera. Karena para pemimpin negara adidaya ini memutuskan untuk membasmi Lord of the Blood Tomb, dia secara alami menyampaikan semua berita kepada mereka sebanyak mungkin. Tepat ketika para leluhur hendak pergi, sesosok tiba-tiba berjalan ke sini dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi yang sangat gugup di wajah mereka. Presiden, Penatua Agung Yunya kembali. Sosok itu berjalan ke sisi ini, tetapi matanya sudah penuh air mata. Penatua Agung Yunya, yaitu pembangkit tenaga listrik puncak tertinggi abadi yang dikirim oleh Persekutuan Alkemis untuk menjaga kota makam darah. Dia adalah sosok yang terkenal dari satu generasi, meskipun dia tidak menyukai alkimia, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia juga mewakili wajah Guild Alkemis. Presiden Persekutuan Alkemis bahkan memberinya harapan tinggi, berharap bahwa dia bisa menjadi kekuatan tempur yang penting dalam pemusnahan makam darah. Dia kembali, lalu kenapa dia tidak masuk? Dia bisa masuk apa adanya. Wajah Presiden Alkemis Guild menunjukkan ekspresi bersemangat, Yunya tidak akan pernah kembali dengan mudah, kali ini dia masuk kembali, tidak ada keraguan bahwa itu mungkin membawa berita penting. Wajah para patriark lain di Guild Alkemis juga sangat jelek. Bagaimanapun, Penatua Yunya ini adalah kekuatan tempur paling tinggi di antara sekelompok orang di luar makam darah. Jika dikatakan bahwa dia kembali, maka apakah tidak berbahaya bagi Immortal Supremes yang tinggal di sana? Penatua Yunya patah lengan. Ketika dia kembali, dia berlumuran darah, dan dia tidak sadar saat ini.
Orang yang melaporkan pesan itu hampir gemetar dan mengucapkan kalimat ini. Namun, kalimat ini membuat semua patriark negara adidaya merasa bahwa mereka telah disambar petir. Bagaimana ini mungkin? Pembangkit tenaga puncak tertinggi abadi yang bermartabat, kembali dari kota makam darah dan kehilangan lengan secara langsung, ini bukan lelucon. Persekutuan alkemis adalah yang pertama bereaksi, dan itu menghilang langsung di sini, dia ingin bergegas sesegera mungkin. Wajah para pemimpin negara adidaya lainnya menjadi semakin suram, dan mereka menghilang langsung di tempat. Mereka bahkan lebih khawatir bahwa itu adalah Xian Zizun yang mereka kirim ke kota makam darah untuk dipantau. Jika Yunya di puncak Xian Zizun memecahkan lengan dan kembali, maka tidak Immortal Supreme di klan mereka kehilangan nyawa mereka di kota makam darah. Memikirkan kemungkinan ini, hati setiap patriark meneteskan darah. Immortal Supreme hampir merupakan simbol kuat sebuah keluarga. Kehilangan salah satu dari mereka sangat traumatis bagi keluarga. Sebelum perang dengan makam darah, keluarganya menderita begitu berat pukulan, bahkan para leluhur dari berbagai keluarga yang telah mengalami banyak badai dan gelombang sama sekali tidak dapat diterima. Marsekal pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus memandang orang yang melaporkan pesan di depannya dan berkata, "Kalau begitu, bisakah Penatua Yunya mengatakan sesuatu?" Orang yang melaporkan surat itu terbangun dari kesedihannya, mengangguk ke Luotong di depannya, dan berkata, "Penatua Yunya mengatakan sepatah kata pun sebelum dia koma." Sebuah kata samar jatuh di telinga Luotong, dan wajahnya segera menjadi pucat. Dilihat dari situasi saat ini, malapetaka tampaknya akan datang, dan seluruh benua tampaknya menjadi bergejolak. Kekuatan macam apa makam darah itu? Tata letak yang begitu canggih, berani memprovokasi semua negara adidaya secara langsung, tampaknya telah direncanakan sejak lama. Di gurun tertentu, sinar panas cahaya di langit menyinari gurun ini. Pada saat ini, gurun itu seperti kapal uap, dan suhunya terus meningkat. Namun di atas gurun yang terik ini, ada 3 sosok. Meskipun suhu di sini tinggi, itu tidak berdampak banyak pada Xiaoyan. Sudah 1,5 hari sejak keluarga Sangguan pergi dari sini. Menurut waktu yang diberikan kepada Sangguan Longhua oleh pemilik makam darah, saya takut bahwa di gurun ini, mungkin akan ada lawan Sangguan Longhua. Namun, yang membuat Xiaoyan lebih khawatir adalah sikap negara adidaya. Bagaimanapun, berita tentang menginjak kota salju telah mencapai telinga negara adidaya, dan urusan keluarga Sangguan pasti akan diteruskan ke negara adidaya dengan kecepatan tercepat. Lagi pula, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, penguasa makam darah masih mengungkapkan beritanya kepada beberapa orang, dan orang-orang ini pasti akan menyebarkan berita itu. Bencana kali ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Sama sekali tidak ada cara untuk mengalahkan makam darah hanya dengan mengandalkan kekuatan Xiaoyan. Satu-satunya harapan adalah mereka bisa bergerak secepat mungkin. Selama mereka mengambil tindakan, mereka dapat berhasil menyingkirkan aturan permainan yang diatur oleh Lord of the Blood Tomb. Lord of the Blood Tomb memandang Xiaoyan, dan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata, "Jangan berharap untuk melanggar aturan permainan saya. Negara adidaya itu tidak akan mengambil tindakan, bahkan orang-orang di klan mereka, sama saja. Setiap orang harus bermain sesuai aturan permainan saya." Xiaoyan tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa arti kata-kata Lord of the Blood Tomb. Bagaimana mungkin negara adidaya hanya menyaksikan Lord of the Blood Tomb membuat kekacauan di seluruh benua tanpa mengambil tindakan? Kekuatan super itu benar-benar bersedia. Hampir setiap keluarga telah mengirim Immortal Supreme untuk memantau kita di luar kota makam darah kita. Untuk hadiah sebesar itu, makam darah kita secara alami menerima semuanya. Hanya satu kalimat yang benar-benar menghancurkan harapan kecil di hati Xiaoyan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi negara adidaya untuk berurusan dengan penguasa makam darah di luar kota makam darah. Makam darah benar-benar terlalu licik. Sebelum pembukaan rahasia ruang dan waktu, makam darah telah mengumumkan pertempuran tingkat tinggi dengan kekuatan super. Ini pasti akan menarik perhatian kekuatan super, dan orang-orang pasti akan dikirim ke makam darah kota untuk menanyakan kabar tersebut. Namun, ketika pasukan tingkat super mengirim sekelompok pembangkit tenaga Raja Abadi, mereka langsung dibunuh oleh makam darah melalui guntur. Ini tiba-tiba membuat pasukan tingkat tinggi berhati-hati. Untuk menghindari kerugian yang tidak perlu, mereka langsung mengirim kekuatan tempur kelas atas Immortal Supreme ke Bloodgrave City. Ketika kelompok orang ini mulai memantau setiap gerakan kota makam darah, kesombongan makam darah perlahan ditekan. Namun,
Untuk memastikan bahwa mereka dapat dengan sukses memahami berita langsung dari kota makam darah, pasukan tingkat super pasti tidak akan dengan mudah mentransfer Immortal Supreme mereka sendiri. Langkah ini telah menentukan bahwa pembangkit tenaga listrik dari semua tingkat super kekuatan akan pasif. Meskipun Immortal Supremes yang dikirim oleh pasukan peringkat kuat, mereka semua tidak bisa berada di level puncak Immortal Supremes, dan Blood Tomb adalah base camp mereka, yang menyatukan hampir semua orang kuat mereka. Setelah para pemain saling berhadapan, pemenang akan ditentukan. Jadi kelompok Immortal Supremes ini dibunuh atau langsung diubah menjadi tahanan Bloodgrave City. Tidak perlu banyak, hanya 2 abadi jatuh ke tangan makam darah, maka tidak ada keraguan bahwa semua kekuatan tingkat super tidak akan mudah melawan makam darah, dan tidak ada yang ingin keluarga mereka kehilangan abadi tertinggi. Sangat sulit untuk setiap tingkat kekuatan untuk menumbuhkan Immortal Supreme, oleh karena itu, mereka tidak akan pernah hanya melihat Immortal Supreme di keluarga mereka sendiri dipenggal. Selama makam darah memberi mereka secercah harapan, misalnya, tidak diizinkan untuk mengganggu semua tindakan penguasa makam darah di 6 besar, maka mereka dapat menjaga kehidupan para abadi itu. Dengan cara ini, semua kekuatan tingkat super pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap penguasa makam darah lagi. Meskipun penguasa makam darah telah bertindak liar di 6 besar, itu tidak merugikan kepentingan banyak tingkat kekuatan, meskipun itu akan membuat beberapa orang yang rendah hati mengeluh, itu tidak menyakitkan bagi mereka. Terlebih lagi, semakin penguasa makam darah menyebabkan kerusakan besar di 6 besar, ketika semua kekuatan tingkat super bergabung untuk membunuh penguasa makam darah, 6 besar pasti akan lebih yakin akan mereka. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kekuatan tingkat tinggi itu pasti tidak akan terus ikut campur dalam apapun yang dilakukan penguasa makam darah. Jika pemikiran ini tidak direncanakan, tidak mungkin untuk mewujudkannya dengan lancar, dan kengerian makam darah di hati Xiao Yan sedikit lebih menakutkan. Hati Sangguan Longhua juga tidak nyaman. Sangguan Longhua dapat melihat hal-hal tidak kurang dari Xiao Yan, tetapi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Sangguan Longhua lebih mengkhawatirkan lawan-lawannya, lagi pula, musuh yang bisa bertahan di gurun ini bukanlah orang biasa. Namun, demi keluarganya, sekuat apapun musuhnya, dia harus berjuang keras, karena hanya dengan mengalahkan lawannya keluarganya bisa bertahan. Dia sudah kalah di tangan Xiao Yan sekali, dan dia tidak boleh kalah untuk kedua kalinya. Sangguan Longhuaxun menyesuaikan mentalitasnya, tetapi sedikit kesedihan tetap ada. Situasi menjadi semakin kacau, dengan sarana yang ditampilkan oleh makam darah. Xiao Yan harus mulai memikirkan apa yang dilakukan oleh penguasa makam darah. Apa tujuan akhir dari semua yang dilakukan bahkan dengan mengorbankan pertempuran melawan semua kekuatan tingkat super? Juga, apa pentingnya pertempuran antara Anda dan Sangguan Longhua, dan pertempuran antara Sangguan Longhua dan orang berikutnya? Jika Anda dapat memahami semua ini, Anda mungkin dapat mengungkap tujuan sebenarnya dari makam penguasa darah. Namun, pemilik makam darah di depannya sangat misterius, berbeda dari semua musuh yang ditemui Xiao Yan. Kekuatan Lord of the Blood Tomb adalah puncak dari Immortal Supreme. Jika Lord of the Blood Tomb memiliki tujuan, maka kemungkinan terbesar adalah mencoba menerobos untuk menjadi dewa pertarungan. Namun, jika itu benar-benar hanya untuk menjadi dewa pertempuran, lalu apa tujuan dia memimpin game ini? Bahkan mengabaikan identitasnya sendiri, dengan sembarangan membantai manusia sebagai puncak tertinggi abadi, apakah itu berarti dia tidak memiliki simpati, atau dia mungkin benar-benar bukan manusia? Bukan manusia, ketika Xiao Yan memikirkan kalimat ini, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mungkinkah pemilik makam darah di depannya benar-benar bukan manusia, dan semua yang dia lakukan hanyalah untuk membalas dendam manusia? Di langit yang cerah, matahari yang terik membakar seluruh bumi seperti bola api, butiran pasir halus langsung terpanggang menjadi butiran besi kecil. Mereka juga berhenti, karena di depan mereka ada oasis, satu-satunya hijau di gurun ini. Tentu saja, karena keberadaan oasis gurun ini, pemilik makam darah tidak menyadari identitasnya yang sedang ditebak oleh Xiao Yan. Dalam kejutan singkat, Xiao Yan juga secara bertahap bereaksi, dan segera mengikuti, juga melihat oasis tidak jauh. Di gurun ini, tiba-tiba menemukan oasis seperti itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang menyenangkan, tetapi setelah kesenangan, itu bermartabat. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, suara wanita yang lembut datang. Di gurun, seorang wanita muncul di depan 3 orang,
wanita itu mengenakan gaun perak panjang dan berjalan dari kejauhan, tetapi wanita ini memiliki rasa kewaspadaan yang kuat di tubuhnya. Sangguan Longhua memandang wanita di depannya, dengan sedikit kejutan di matanya. Wanita ini juga peri, tetapi kekuatannya hanya tingkat rendah. Jika lawannya benar-benar hanya wanita ini, maka peluangnya untuk menang sangat besar. Hanya saja, sebagai laki-laki, menindas perempuan pada dasarnya menjijikkan, belum lagi perempuan yang kekuatannya lebih rendah dari dirinya. Namun, ketika dia ingat bahwa dia membawa kehidupan keluarganya di punggungnya, Sangguan Longhua secara bertahap memiliki dendam di tangannya. Xiao Yan juga menatap wanita di depannya. Wanita ini terlihat sangat biasa. Jika lawan Sangguan Longhua benar-benar dia, maka dia pasti akan kalah. Lord of the Bloodgrave memandang wanita di depannya, dan wajah sedingin es itu menunjukkan senyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak senang melihatku lagi setelah bertahun-tahun?" Xiao Yan dan Sangguan Longhua mengerutkan kening, mereka lebih suka tidak pernah melihatmu, orang jahat, sepanjang hidup mereka. Namun, yang mengejutkan mereka berdua, wanita itu tidak memiliki sedikit pun rasa takut, melainkan berlutut ke arah makam penguasa darah. Rahmat penyelamat nyawa senior tidak boleh dilupakan. Wanita itu berlutut di depan makam penguasa darah dan bersujud 3 kali langsung ke makam penguasa darah. Xiao Yan dan Sangguan Longhua sama-sama terkejut dengan langkah ini pada saat ini. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, penguasa makam darah selalu memberi mereka penjahat yang lengkap, dingin dan kejam. Namun, wanita di depannya tampaknya tidak memiliki jejak penemuan, tetapi sangat jujur, yang memaksa mereka berdua untuk memeriksa kembali makam penguasa darah di depan mereka. Lord of the Blood Tomb memandang wanita di depannya, dan dengan lambaian tangannya, dia segera mengangkat wanita itu dengan kekuatan. Lord of the Blood Tomb berkata, "Karena kamu tidak berani lupa, maka bawa aku ke rumahmu." Kata-kata penguasa makam darah sangat sopan, tidak sedingin Xiao Yan dan Sangguan Longhua. Wanita itu memandang makam penguasa darah dan mengangguk, lalu berkata, "Ikuti aku, kalian bertiga. Meskipun kami tidak suka melihat orang luar, saya pikir saudara laki-laki saya akan sangat senang melihat Anda datang." Wanita itu berbalik dan memimpin Xiao Yan dan mereka bertiga menuju oasis gurun. Namun, ketika wanita itu berbalik, kabut yang menakutkan tiba-tiba menutupi langit di atas oasis gurun ini, dan matahari yang terik juga langsung menutupinya. Oasis harmonis yang asli menjadi sangat menyedihkan. Napas semua orang menjadi cepat. Ada apa? Kenapa ini terjadi tiba-tiba? Aku merasa dadaku seperti tersumbat secara langsung, dan bahkan bernafas pun menjadi sulit. Di oasis, seseorang yang membelai dadanya sangat tidak nyaman. Ya, suasana yang menyedihkan ini benar-benar tidak nyaman. Mengapa fenomena seperti itu terjadi dengan cara yang baik? Orang lain juga tampak serius. Namun, segera, sebuah suara datang langsung dari kehampaan dan mendarat di telinga semua orang. Serangan musuh, semua orang waspada, siap bertarung. Ketika suara ini jatuh, seluruh oasis tiba-tiba menjadi mendidih, tetapi itu lebih sulit dipercaya, ini bukan kota yang kaya, tetapi oasis yang berdiri di atas gurun. Dengan kata lain, ini adalah tempat tandus di mana burung tidak buang air, siapa yang akan datang untuk menyerang tempat seperti itu? Namun, karena kalimat ini berasal dari mulut orang itu tidak salah, karena itu, mereka berjalan langsung menuju pusat oasis ini tanpa sedikit pun kecerobohan. Di sana, kumpulkan kekuatan tempur terkuat mereka, dan hanya orang-orang di sana yang bisa menjaga oasis ini. Perubahan semacam ini secara alami menarik perhatian wanita itu. Dia menatap kosong ke arah makam penguasa darah di depannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang yang pernah menyelamatkannya ini, apakah dia benar-benar ingin mengurus ini? Oasis kali ini, apakah kamu siap? Namun, ketika wanita itu terkejut, seseorang tiba-tiba muncul tepat di sampingnya, dan dengan tarikan lembut, dia segera melindunginya di belakangnya. "Miao Miao, siapa orang ini, dan mengapa kamu berhubungan dengan mereka?" Seorang pria melindungi wanita di depannya, tetapi ketika dia melihat makam penguasa darah, tubuhnya terlihat jelas. Dalam gemetar, orang ini tak terduga, bahkan jika dia sekuat dia, sulit untuk berurusan dengan orang misterius ini. Wanita itu bersembunyi di belakang pria itu dan berkata dengan sedikit keluhan, "Ayah, dia pernah menyelamatkan saudaraku dan aku dan membawa harapan ke desa kami, jadi..." Ketika pria itu mendengar kalimat ini, dia menghela nafas lega.
Jika pihak lain adalah miliknya, dia akan baik-baik saja, tetapi jika dia adalah musuh, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Karena Yang Mulia adalah dermawan Miao Miao, maka kami tentu saja sangat menyambutnya, tapi saya tidak tahu apa tujuan Yang Mulia. Pria itu menunjuk ke langit, masih dengan sedikit kewaspadaan. Meskipun Lord of the Blood Tomb tidak menunjukkan niat membunuh, dia tidak bisa salah dengan aura suram ini, dan dia memiliki banyak pengalaman yang telah hidup hampir sepanjang hidupnya, jadi orang di depannya pasti bukan orang yang baik hati. Lord of the Bloodgrave memandang pria di depannya dan tersenyum dan berkata, tentu saja, itu untuk mencegah kalian semua melarikan diri. Penguasa makam darah tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali, tetapi ketika kata-kata ini jatuh, Zhu Miao, yang bersembunyi di belakang pria itu, tampak sangat jelek. Mantan dermawan dengan cepat berubah menjadi musuh pada saat ini. Kesenjangan membuatnya tidak dapat menerimanya untuk waktu yang lama. Dan ayah Zhu Miao memandangi makam penguasa darah di depannya, dan tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Pihak lain tidak menyembunyikan tujuannya, sepertinya dia telah mengambil keputusan, tetapi untuk orang-orang ini, Oasis, dia masih berani bertanya. Berkata, saya tidak tahu kebencian macam apa yang kami miliki dengan Yang Mulia. Yang Mulia ingin memperlakukan kami seperti ini. Zhu Miao memandang Tuan Makam Darah dengan rasa ingin tahu. Ketika saudara-saudara mereka dalam kesulitan, Tuan Makam Darah membantu mereka, tetapi mengapa Tuan Makam Darah tiba-tiba menyerang mereka? Xiao Yan dan Sangguan Longhua juga sedikit tidak berdaya, meskipun mereka sudah tahu tujuan pemilik Makam Darah. Ketika pemilik Makam Darah benar-benar mengungkapkan tujuannya, Xiao Yan dan yang lainnya masih kedinginan. Anda harus tahu bahwa dalam keluarga Sangguan, penguasa Makam Darah membunuh banyak anggota keluarga Sangguan hanya dengan satu telapak tangan. Sepertinya seiring berjalannya waktu, kamu lupa apa yang kamu berutang padaku. Aku pernah berkata bahwa apa yang kamu berutang padaku akan dilunasi suatu hari nanti, kata Zhu Miao di belakang ayahnya. Meskipun Lord of the Blood Tomb membuatnya sangat jelas, Zhu Miao masih bingung, dan dia tidak tahu apa arti kata-kata Lord of the Blood Tomb. Namun, ketika mereka berbicara, 5 sosok datang langsung dari oasis di kejauhan. 4 dari 5 sosok ini berada di tingkat roh peri, sedangkan yang di tengah berada di tingkat raja peri, sebuah oasis kecil di sini yang jauh lebih kuat daripada keluarga Sangguan. Namun, meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu sama sekali tidak layak disebut oleh penguasa Makam Darah, dan dapat dengan mudah ditampar sampai mati dengan tamparan. Jangan datang ke sini. Ayah Zhu Miao memanggil hampir tanpa ragu-ragu ketika dia merasakan siluetnya. Dia adalah yang paling dekat dengan penguasa Makam Darah, jadi dia paling bisa merasakan kelonggaran di makam penguasa darah bahaya. Namun, meskipun ayah Zhu Miao berteriak, orang-orang ini tidak dapat mengubah nasib kejatuhan. Tangan penguasa Makam Darah meraih 5 sosok, dan semuanya berakhir, klik. Dengan suara pecahnya ruang, kelima sosok itu benar-benar hancur pada saat ini. Baik tubuh dan jiwa mereka benar-benar menghilang pada saat ini. Embusan angin bertiup, dan semuanya menjadi tidak terlihat, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Zhu Miao dan ayahnya, yang berada di depan makam penguasa darah, melihat pemandangan ini, dan hati mereka menjadi abu. Pembangkit tenaga Raja Abadi termasuk, tanpa jejak perlawanan, itu dihancurkan secara langsung dan diam-diam. Kapan mereka memprovokasi orang seperti itu? Berlututlah. Ayah Zhu Miao mengucapkan kata-kata ini dengan marah menatap Zhu Miao. Meskipun tidak banyak orang di oasis ini, mereka seperti saudara satu sama lain. 5 orang baru saja adalah orang paling bergengsi di oasis ini, tetapi mereka semua meninggal secara tragis di saat seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah, dan semua ini dibawa oleh Zhu Miao. Meskipun dia menyayangi putrinya, dia tidak menunjukkan perlindungan apapun. Dan ketika Zhu Miao mendengar omelan ayahnya, dia tidak membangkang, dan berlutut perlahan, tetapi ada air mata di matanya, bukan karena omelan ayahnya, tetapi karena kesedihannya untuk almarhum. Senior, lepaskan amarahmu. Itu karena aku tidak punya cara untuk mengajari putriku. Aku bersedia menanggung semua kejahatan. Ayah Zhu Miao membungkukkan tangannya kepada penguasa Makam Darah, dan kata-katanya sangat hormat. Asumsikan kejahatannya, apa kesalahanmu? Ada Raja Abadi di antara mereka, dan ancaman terhadap mereka berdua terlalu besar, jadi aku menyelesaikannya dengan mudah. Aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan barang asliku kembali. Makam Darah memandang ayah Zhu Miao dan mengatakan ini dengan sangat jelas.
Namun, wajah ayah Zhu Miao menjadi semakin tidak pasti, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Sangguan Yulong dan Xiao Yan, yang merupakan penguasa makam darah. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya juga merasakan sakit kepala ketika mereka menyaksikan Lord of the Blood Tomb membunuh sesuka hati, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Puncak tertinggi abadi yang murung jelas bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Dalam game Lord of the Blood Tomb ini, mereka hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain seperti bidak catur, kecuali ada kesempatan untuk keluar dari kendali penguasa makam darah. Lord of the Blood Tomb melirik oasis di kejauhan, dan berkata dengan sedikit main-main di sudut mulutnya, oasis ini telah dibesarkan dengan baik oleh Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda dapat melindunginya ini, waktu. Ketika ayah Zhu Miao mendengar kalimat ini dari penguasa makam darah, tubuhnya jelas gemetar. Oasis ini adalah satu-satunya tempat tinggal di gurun ini. Ini adalah tempat di mana kehidupan dapat dipertahankan. Jika oasis ini dihancurkan, maka rumah mereka yang ditakuti akan hancur total. Alasan mengapa mereka memilih untuk tinggal di daerah gurun ini adalah karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam intrik enam besar, dan menjalani kehidupan normal, tetapi rumah mereka hancur, dan saya khawatir mereka harus pergi. Tentu saja, yang lebih penting adalah nyawa semua orang di sini, meskipun Lord of the Blood Tomb tidak mengambil tindakan, pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah dari sini dilihat dari aura agresif lawan. Jika Anda memiliki pesanan, tolong katakan, selama kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Namun, tolong selamatkan oasis ini dan orang-orang yang tinggal di sini. Makam darah Tuhan membungkukkan tangannya, dan ketika dia mengatakan ini, dia juga perlahan berlutut di tanah, sangat hormat. Bahkan jika dia ingin membakar orang di depannya menjadi abu, tetapi untuk semua orang yang tinggal di sini, dia meletakkan semua martabat dan wajahnya. Xiao Yan melihat pemandangan ini, tetapi merasa tenggorokannya sedikit tercekat. Dibandingkan dengan ketidakjujuran Sang Guanjing, ayah Zhu Miao lebih meyakinkan. Namun, bahkan jika dia menyerahkan martabat dan wajahnya, semua ini tidak berarti apa-apa bagi penguasa makam darah. Penguasa makam darah memandang Zhu Miao dan ayah Zhu Miao yang sedang berlutut di tanah dan berkata, demi berkenalan denganmu, aku tidak akan mempermalukanmu, biarkan Zhu Miao bertarung dengan Sangguan Longhua, dia menang, dan kamu baik-baik saja. Jika kamu kalah, kamu secara alami akan tahu hasilnya. Lord of the Blood Tomb melambaikan lengan bajunya, secara langsung mengungkapkan niatnya. Itu memberi mereka secercah harapan untuk bertahan hidup, tetapi secercah harapan ini tampaknya sulit dicapai. Ketika pemilik makam darah selesai mengucapkan kata-kata ini, Zhu Miao dan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka untuk melihat Xiao Yan dan Sangguan Longhua. Sangguan Longhua yang disebutkan oleh pemilik makam darah harus menjadi salah satu-dua dari mereka. Xiao Yan merasakan tatapan kedua orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jelas, tindakan sederhana ini secara langsung menunjukkan siapa Sangguan Longhua. Xiao Yan secara alami tidak akan menerima kebencian semacam ini. Meskipun agak membosankan untuk mendorong Sangguan Longhua keluar saat ini juga sesuatu yang harus dihadapi Sangguan Longhua. Sangguan Longhua merasa bahwa Xiao Yan mendorongnya keluar, meskipun dia sedikit kesal, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan semuanya didasarkan pada kekuatan. Jika saya kalah dalam pertempuran ini, saya tidak akan memiliki keluhan sedikit pun. Namun, jika saya menang karena keberuntungan, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa inilah takdirnya. Sangguan Longhua melihat ke depan, pada ayah Zhu Miao dan berkata. Zhu Miao memandang Sangguan Longhua, sepasang mata melontarkan kejutan, mungkin pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan penguasa makam darah, tetapi mungkin bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Sangguan Yulong. Hanya saja saat ini, saudaranya sedang mencoba menerobos ke alam peri kelas atas. Jika dia benar-benar berhasil, maka tidak ada keraguan bahwa peluang untuk menang bahkan lebih besar. Hanya saja kakakku sedang menerobos saat ini dan tidak bisa bertarung. Penguasa makam darah tampaknya adalah seseorang yang tidak mau menunggu. Dan ayah Zhu Miao memandang penguasa makam darah, sedikit mengernyit, dan kemudian berkata, jika itu masalahnya, maka serahkan semuanya ke surga. Namun, saya pikir putra Sangguan terluka, dan anak itu selalu terluka, tidak mau mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Demi keadilan,
Mengapa kalian bertiga tidak datang ke sini untuk beristirahat selama beberapa hari, dan menunggu cedera Sangguan sembuh sebelum bertarung melawan Xiao Er? Sesuatu yang salah. Xiao Yan menatap Sangguan Jing, dan ada sedikit kejutan di matanya. Meskipun ayah Zhu Miao tampaknya melakukannya untuk kebaikan Sangguan Longhua, tetapi pada saat ini seharusnya memiliki motif tersembunyi. Ini tentang keselamatan kerabat mereka. Semakin lemah musuh, semakin baik. Saat ini, Sangguan Longhua terluka, yang dapat meningkatkan tingkat kemenangan mereka, tetapi mereka menyerah. Pertempuran yang tampaknya adil ini sebenarnya untuk menunda waktu. Saya menghargai kebaikan Patriark, tetapi cedera saya hampir pulih, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pikir tidak apa-apa sekarang, mari kita lihat putra Anda. Ini baik untuk kita semua. Sangguan Longhua juga tidak bodoh dari ayah Zhu Miao yang menghukum Zhu Miao karena oasis ini. Dapat dilihat bahwa di matanya, anak-anaknya lebih penting daripada orang lain. Demi keselamatan semua orang, dia harus berpacu dengan waktu, tetapi sekarang dia menunda waktu, tidak diragukan lagi ada hantu. Kalimat ini tiba-tiba membuat ayah Zhu Miao sedikit gelisah, dan saat ini Zhu Miao perlahan berdiri dari tanah dan berkata kepada Sangguan Longhua, sejujurnya, saudaraku sedang mundur saat ini dan tidak bisa bertarung. Jika Sangguan Putra hanya tahu untuk mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan menggertak yang lemah, maka saya akan menggantikan saudara saya dalam pertempuran ini. Saya tidak tahu apakah Putra Sangguan akan puas dengan hasilnya. Petik 2. Zhu Miao mengatakan ini tanpa keraguan, tetapi kalimat ini segera menempatkan Sangguan Longhua dalam dilema. Jika Sangguan Longhua benar-benar berniat untuk menyerah dalam pertempuran antara Zhu dan memilih untuk bertarung dengan Zhu Miao, maka jelas bahwa Sangguan Longhua adalah orang yang mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan hanya tahu cara menggertak yang lemah. Bagaimanapun, Zhu Miao hanyalah dunia peri tingkat rendah, sementara Sangguan Longhua adalah alam peri tingkat menengah. Meskipun Sangguan Longhua terluka, dia dengan jelas mengakui bahwa dia telah pulih. Untuk pria jantan, tidak ada yang ingin memiliki reputasi sebagai pelaku bullying. Jika Sangguan Longhua tidak tahan dengan kegembiraan dan setuju untuk menunggu saudaranya bertarung, maka keuntungannya secara alami akan menguntungkan mereka. Gadis ini pintar, tapi sayangnya, dia memilih orang yang salah. Jika Sangguan Longhua tidak ada hubungannya, dia bisa menang atau kalah dalam pertempuran ini, maka Sangguan Longhua akan setuju bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah pertempuran yang sengit, tetapi sangat disayangkan bahwa Sangguan Longhua dibebani oleh kehidupan keluarga. Langkah Zhu Miao ini memberi Sangguan Longhua kesempatan, jadi Sangguan Longhua tidak akan ragu untuk membawa stigma seperti itu di punggungnya. Faktanya adalah seperti yang diharapkan Xiao Yan, Sangguan Longhua tidak menyerah sedikit pun, tetapi tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria. Dia melangkah maju dan berkata, karena kamu ingin bertarung atas nama saudaramu, maka aku akan mengambilnya. Sebuah napas besar mengalir keluar langsung dari tubuh Sangguan Longhua, dan dua tombak pendek muncul di tangan Sangguan Longhua lagi, tanpa mundur sedikit pun. Segera, pasir kuning di tanah tersapu ketika aura ini muncul. Pada saat ini, ayah Zhu Miao, yang berlutut di tanah, harus berdiri dan melindungi tubuhnya dengan energi dendam untuk menghindari aura ini. Efek dari paksaan. Dan mata Zhu Miao juga menjadi berkedip, jelas, dia tidak berharap Sangguan Longhua tidak memiliki sikap sama sekali, tetapi memilih untuk mengambil keuntungan dari situasi untuk menggertaknya, seorang wanita yang lemah. Namun, mungkin itu karena kemarahan atau penghinaan, tetapi Zhu Miao tidak mundur sedikit pun, dan dendam terpancar dari tubuhnya, meskipun ada celah antara dia dan Sangguan Longhua, masih ada celah antara Zhu Miao dan Sangguan Longhua. Ayah Zhu Miao bercampur di antara keduanya, sehingga keduanya tidak langsung bertarung, tetapi begitu dia pergi, saya khawatir tempat ini akan menjadi medan perang dalam sekejap. Ayah Zhu Miao secara alami tidak akan membiarkan dua orang bertarung dengan mudah, jika dua orang bertarung, tidak akan ada ruang untuk pemulihan. Siapa yang berani masuk ke Miao-Miao kami tanpa izin? Keluar dari sini untuk kami. Pada saat ini, orang-orang yang tidak mengenal langit dan bumi muncul langsung di sini. Orang-orang ini tidak lemah, ada beberapa roh peri tingkat rendah, dan bahkan beberapa orang di tingkat tertinggi kaisar. Mengandalkan sejumlah besar orang, ketika mereka melihat kemarahan Zhu Miao, mereka berpikir bahwa seseorang menindas putri kecil di hati mereka, jadi tidak peduli apa latar belakang musuh, mereka langsung mengutuk. Keluar dari sini.
Ayah Zhu Miao memandang sekelompok orang dan pergi di antara Zhu Miao dan Sangguan Longhua tanpa ragu-ragu. Semangat juang yang kuat langsung tersapu, mengirim mereka terbang. Siapa penguasa makam darah, iblis yang membunuh tanpa berkedip. Mereka biasanya tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal, tetapi hari ini, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Sekelompok orang yang kekuatannya tidak sebaik Zhu Miao masih berkhayal untuk menjadi pembawa pesan bunga. Penguasa makam darah memandang ayah Zhu Miao, yang telah menembaknya. Lagi pula, dia tidak membunuhnya, tetapi berkata, karena Anda telah memutuskan sendiri, maka terserah Anda. Tentu saja, konsekuensinya akan ditanggung olehmu. Ketika Zhu Miao mendengar kalimat ini, meskipun agak sulit, bagaimanapun, dia hanya bisa memilih untuk bertarung. Pada saat ini, saudaranya sedang mundur. Jika penguasa makam darah bersikeras untuk tidak menunggu saudaranya keluar sebelum bertarung, maka tidak ada keraguan bahwa sekali saudaranya diganggu, dia akan gagal menerobos, atau menjadi cacat atau bahkan mati. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Sebuah cambuk panjang muncul di tangan Zhu Miao, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung bertemu dengan Sangguan Longhua, karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, itu hanya pertempuran putus asa. Di kejauhan, ayah Zhu Miao memandangi dua orang yang sudah pergi berperang, dan dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua saat ini. Dalam pertempuran ini, Zhu Miao pasti akan kalah, dan ketika dia memikirkan akhir dari kekalahan Zhu Miao, hatinya bergetar. Pada saat ini, orang-orang yang dipukul oleh ayah Zhu Miao masih shock, tetapi pada saat ini mereka juga mengerti bahwa orang-orang itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka mainkan. Melihat ayah Zhu Miao yang marah, mereka menundukkan kepala karena malu. Xiao Yan menatap dua orang yang sedang bertarung, dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Namun, mungkin hal yang baik bahwa Sangguan Longhua dapat memenangkan permainan ini, sehingga keluarganya akan diselamatkan. Dan meskipun Zhu Miao dan yang lainnya gagal, masih ada peluang lain, jika siklus ini dapat terus berlanjut, itu benar-benar dapat mengurangi korban. Namun, melihat penguasa makam darah, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan karakter penguasa makam darah, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu ada. Lain kali, dia pasti akan menemukan cara untuk memecahkan ini, keseimbangan. Xiao Yan melirik dua orang yang bertarung lagi, dan kemudian berhenti menonton pertempuran di sini, dan berjalan langsung menuju oasis di kejauhan. Namun, ketika Xiao Yan pergi, dia jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa jatuh padanya, dan saat ini masih ada orang yang memperhatikannya kecuali penguasa makam darah. Meskipun dia tidak berbicara, warna peringatannya sangat kuat. Meskipun saya tidak berpikir saya orang baik, saya masih tidak tahan seorang pria besar menggertak seorang wanita. Saya haus dan ingin meminta secangkir teh, bukan? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.